Halo guys, nama gue Stef dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing dan nanti minggu depan full review si Motorola Edge 60 Fusion edisi telat khas channel ini ya, telat seminggu as always. Jadi yang pertama sebelum kita unboxing, gue mau bahas untuk harganya sendiri. Harga sendiri kalian bisa beli HP ini di harga sekitar segini, di 5,2 juta untuk RAM di 12GB dan internal storage di 256GB. Tapi udah ada microSD expansion, ada ya itu microSD expansionnya. Dan kalau misal kalian mau lihat speknya sendiri, gue udah taruh di sini, kalian bisa post. Menurut gue HP mid-range sih speknya udah cukup bagus ya, apalagi untuk stok Android ini menurut gue the closest thing to Pixel resmi di Indonesia. Jadi kita langsung aja unboxing. Gue beli yang warna, kalau nggak salah warnanya tuh namanya Pantone Slipstream, kayak F1 ya, Slipstream kayak di balapan. Kita langsung buka aja. Dan di sini plastik free packaging, nice. Packingnya sendiri sih gue bisa bilang modern yang ngingetin gue sama era iPhone 6 gitu loh packingnya. Kita langsung buka. Di sini kalian dikasih kartu XL, jadi bonus kartu XL. Kabelnya ada di sini, dan di sini ya ternyata bukan kabel, kalian dikasihnya tuh SIM ejector, lumayan unik ya di packing sendiri. Dan dikasih casing juga nih, casing dari Motorola langsung. Yang lumayan unik dia hard case gitu. Packingnya juga lumayan bagus ya, cuma ya sekali pakai buang packingnya. Seperti itu, dan selanjutnya di sini ada si HP-nya sendiri, kita pinggirin dulu aja. Dan yang terakhir di sini aksesorisnya komplit ya. Kalian dikasih charging brick-nya, dan kalian juga dikasih kabel datanya. Cuma segitu aja di box-nya. Kalau misalnya kita langsung buka si HP-nya sendiri, gue penasaran karena Motorola G45 yang kemarin gue review, gue bisa bilang untuk harga 2 juta walaupun layarnya bukan yang terbaik, tapi feelingnya enak di tangan dan kerasa bagus lah Motorola ya. Waduh, robek, gak apa-apa lah. Emang seperti ini kayak packingnya. Gampang sobek packingnya. Oke. Dan kita cabut stikernya. Feeling pertama di tangan, that feels good. That feels good. Belakangnya ini, dia itu kayak pakai leather gitu ya, ngingetin gue sama Xiaomi 13T kalau misalnya kalian ingat. Cakep juga sini desainnya. Sangat mature ya, nggak alay-alay. Masih kelihatan si signature Motorola desainnya. Dan ini surprisingly tipis banget loh kerasa di tangan. Mungkin berkat layarnya juga yang dia pakai Edge display ya. Dan Edge display-nya first impresi bisa kelihatan di kamera nggak agresif banget ya. Jadi ya cukup oke lah. Untuk kamera sendiri, dia ini setupnya pakai dua kamera ya. Main kamera ada di 50 megapiksel, ada optical stabilization. Dan kamera kedua ada di 13 megapiksel ultra wide. Dan kamera depan dia ini ada di 32 megapiksel. Dan kedua kamera depan dan belakang bisa ngedekode di resolusi 4K 30 fps dengan electronic image stabilization. Berat sendiri kalau bisa kita ukur, dia beratnya ada di 180 gram. Tapi yang lumayan gue surprise juga, ini tipis tapi dia punya baterai sebesar 5500 mAh baterai yang sangat besar banget ya, lebih besar dari S24 Ultra gue yang sangat tebal bodinya. Di sini yang bikin bagus juga dari Motorola, walaupun sayangnya nggak ada headphone jack ya, tapi at least dia masih mengusung microSD walaupun dia sistemnya hybrid. Cuma right off the bat yang gue rasa kelemahan dari tekstur kayak gini sama di Xiaomi 13T juga, gampang banget karena debu ya. Tadi gue cuma ditaruh bentar di mousepad gue yang ada sedikit debu, langsung kelihatan nggak sih nih? Kayak langsung berdebu. Cuma ya harusnya ngebersihinnya sih nggak susah banget ya, harusnya tinggal dielap aja. Cuma warna grey kayak gini pasti bakal lebih kelihatan. Jadi mungkin bisa pakai casing yang tadi dikasih. Anyway, gue mau setup dulu HP-nya seperti biasa, dan nanti kita bakal balik lagi untuk first impresinya. Kita bakal tes gimana kualitas layarnya, palm rejection, UI-nya gimana. Ini kan ada Moto AI, Android-nya gimana. Ya, seperti biasa lah ya. I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. By the way, kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi ya. Kita pertama tes langsung untuk fingerprint optikalnya. Posisinya sayangnya seperti biasa, dia agak di bawah ya. HP kayak gini biasanya terlalu bawahnya, malah kayak bawah banget di sini posisinya. Agak kurang enak kalau misalnya gue pegang, kayak harus gini banget, enakan di sini ya, tapi ya whatever. Kecepatan sendiri sih bisa dibilang, bisa kita lihat cepet ya. Apakah bisa dinyalain dalam kondisi mati? Jawabannya bisa, asalkan kalian tahu posisinya ya, nggak dikasih tahu emang, tapi kalau bisa tahu, bisa. Dan kecepatannya lumayan cepat, terus bunyi unlocknya ngingetin gue sama Android zaman dulu, dengerin gak? Ya, kayak zaman-zaman Android 10, 11 gitu ya, gue suka sih suara-suara sound effect kayak gitu. Nah, dan selanjutnya gue mau bahas untuk softwarenya Motorola Edge 60 Fusion ini, karena memang dibanding sama Motorola G45 kemarin yang memang harga 2 jutaan ya, ini softwarenya jauh lebih baik dan lebih mature menurut gue. Pertama, untuk software UI, UX-nya sendiri ya, bentuknya ini nggak kayak zaman dulu Motorola yang mirip kayak Google Pixel ya. Ini nggak plak-ketiplak kayak Google Pixel, tapi ada aura-aura Motorola-nya. Bisa dibilang, bisa kita lihat seperti si
aplikasinya, kalau kalian ngelihat show all application kayak gini, di gesturnya sama kayak Google, cuma dia beda ya. Kayak Samsung gitu loh, kayak belakangnya tuh kayak parallax effect gitu, nggak kayak Google yang full putih. Dan notification-nya juga ini control center agak sedikit berbeda, bukan full warnanya jadi gelap, dia ada parallax effect-nya. Begitu juga dengan settingnya ya. Untuk setting juga bisa kita lihat, ini mirip banget kayak Google Pixel, tapi dia ada aura-aura Motorola-nya seperti dia fontnya beda dan overall kerasannya juga beda ya. Kita bisa ke about phone, dia about phone-nya kayak gini. Beda ya, nggak kayak Google biasanya. Itu aja sih. Jadi masih overall sih gue bisa bilang 80% lah masih kayak Google Pixel UI-nya, tapi ada beda-beda dikit lah, dibedain dikit ya biar ada karakter sendiri. Dan overall pas gue tadi coba installing aplikasi, multitasking, kecepatannya ini HP walaupun dia ada sedikit tuning-tuning OS-nya nggak mirip kayak Pixel, tapi ini performanya masih kayak Google Pixel. Smooth banget, enak. Ini salah satu one of the best OS kalau misalnya kalian lagi nyari OS yang kencang, smooth, dan paling mirip sama iOS untuk optimisasinya, menurut gue ya. Dan kalau misalnya kita ke setting, untuk AI sendiri, mode AI di sini bisa kita lihat lumayan banyak ya. Dia ada mode AI, kalau misalnya kita klik 2 kali, bakal nge-launch mode AI, bisa nge-search apapun ya di sini, kayak ChatGPT gitu, yang di sekitar HP, nanya sesuatu gitu, bisa nge-summarize notifikasi kalian. Dan ini mode AI juga tetap ada Google AI ya, seperti kayak misal Secret to Search, masih ada bisa kita lihat. Ini fitur yang gue suka banget ya pastinya, kalian udah tahu ya. Untungnya di sini masih ada, so that's good. Dan next gue mau bahas untuk hanya simple aja ya, karena untuk full review-nya bakal tayang minggu depan. Next gue mau bahas sedikit aja untuk haptiknya. Haptiknya gue bisa bilang ini juga bagus haptiknya. Gak kayak di Motorola G45 yang jelek banget. Di sini haptiknya surprisingly bagus. Bagus banget malah ya. Dia kerasa strong, powerful, dan memang nggak bener-bener bulat banget ya, masih ada sedikit kasar-kasarnya, khas HP mid-range lah. Tapi overall enak banget dipakai buat ngetik dan layar responsif, nggak ada masalah. Speaking of layar, ini yang gue lumayan agak impress juga ya untuk layarnya. Jadi layarnya dia Edge display ya, yang di zaman 2025 memang Edge tuh udah nggak populer karena susah nyari screen protector dan agak power atau agak khawatir kalau bisa jatuh kan, karena dia layarnya Edge jadi gampang pecah gitu. Tapi dia untungnya edge-nya kayak di S23 Ultra, jadi edge-nya tuh dia nggak agresif ya, hanya sedikit miring aja, jadi kelihatan kerasanya kayak elegan, yang artinya bisa kita lihat bezel juga tipis banget ya. Bezel bawah sama atas memang masih sedikit agak tebal, tapi overall ini kayak HP flagship banget untuk display dan bezelsnya. Gak cuma itu yang bikin unik juga, dia itu edge-nya nggak cuma kanan kiri, gua rasa dia di bawah juga edge, ini nggak kelihatan di kamera, pasti susah banget ngeliatinnya di kamera, tapi ini kerasa banget bawah sama atasnya tuh kayak melengkung juga gitu. Jadi 4-way edge ya, ada 4 sisinya, 4 pannya tuh ada edge-nya. Jadi kerasa lebih simetris dan kerasa kayak lebih premium aja, gua sih suka. Kualitas displaynya juga menurut gue bagus, bisa kita lihat ya. Cypher looking absolutely gorgeous. View angle-nya juga oke, dan first impression sih layarnya ini nggak ada masalah, bagus dan responsif banget. Nice. Begitu juga dengan speaker. Speaker ini support Dolby Atmos di Motorola Edge 60 Fusion. Bisa kita lihat support Dolby Atmos nih. Smart audio ya. Jadi kalau misalnya kita coba ke YouTube terus kita nonton sesuatu, tadi gue udah coba tes dengerin lagu, surprisingly bagus terutama dari vokal. Kita coba dengerin siapa ya? Misal kita coba dengerin si Nogla and Terrorizer. Volumenya memang harus agak keras, tapi overall suaranya sih cukup jernih dan layeringnya cukup bagus. Nah ini nih. Yap. Bassnya masih dapet ya, suara Nogla, si bassiness-nya masih dapet. Overall nggak pecah juga, dan first impression sih gue rasa cukup bagus, terutama dari separasi instrumennya cukup oke ya. Cuma soundstage kayaknya agak sedikit kurang. Nanti kita bakal lebih bahas detail aja minggu depan. So, selanjutnya gue mau bahas untuk si DRM Info-nya sendiri. DRM Info, kalau misalnya kita klik, di sini yang pastinya sudah support Wide Color Gamut True, HDR10+, dan sudah Widescreen L1. Terus mari kita langsung aja tes bagaimana untuk si kamera quality yang terakhir ya. Ini yang bikin gue penasaran banget. By the way, gue juga bakal tes gaming test di HP ini di channel ketiga gue, stay tune aja. Karena ini HP lumayan tipis, jadi gue penasaran gimana gaming performance-nya. Oke, kita langsung tes bagaimana untuk kualitas kameranya sendiri. Bisa kita lihat, ini UI-nya seperti ini, cukup simple, nothing special. Dia pakai aplikasi khusus Motorola ya, Nah, jadi bukan pakai Google Kamera. Dan di sini settingannya ada ultra wide, 2x telephoto yang pakai digital zoom, dan di sini ada macro mode yang gue nggak bakal pakai yang pastinya. Kita langsung aja coba foto ke Red Bull seperti biasa. Main kamera seperti ini.
ultra wide seperti ini. Dan 2 times seperti ini. Sedangkan selfie seperti ini, 32 megapiksel. Selfie ini juga bisa kita lihat ada wide selfie ya. Tuh, bisa close, bisa wide, kayak di Samsung gitulah. Dan gue rasa kualitas fotonya sih cukup solid. Dia kan di sini pakai Sony Lithia OIS system ya, jadi bagus lah harusnya. Dan untuk video sendiri, di sini bisa kita lihat kamera depan atau kamera belakang bisa nge-record di 4K 30. Sayangnya nggak bisa 60 fps ya, itu hanya bisa di Full HD. Kita langsung aja coba tes. 1, 2, 3. Halo guys, ini dia video decoding pakai resolusi 4K 30 di Motorola Edge 60 Fusion. Bisa kita lihat seperti ini. Gue rasa sih detailnya cukup oke. Dan kalau misal kita coba panning ke mobil Red Bull, kalian bisa zoom juga 2 kali. Bisa ganti ke ultrawide juga. Gak semua HP bisa kayak gini loh ya. Dan post videonya semaunya kalian. Bagus juga, ini kayak fitur flagship ya. Bisa ngambil foto juga sambil recording dan kalian bisa nilai gimana kualitas mikrofonnya. Noise sendiri gue bisa bilang cukup oke, cuma gue rasa ini warna di Motorola Edge 60 lebih ke arah natural ya, nggak vibrant banget. Sedangkan untuk maksimum zoom, dia maksimum zoom ada di 6 kali dan bisa langsung ganti lensa. Agak kaku ya, tapi sama misal mau ngezoom lumayan smooth. Oke, langsung balik ke main kamera S24 Ultra. Jadi seperti itu untuk video recordingnya. First impression sih gue bisa bilang fiturnya mantap ya, komplit. 4K 30 udah bisa, kode ganti lensa ke ultrawide bisa ngepost video bagus dan juga bisa nge-capture juga, udah sangat oke. Tapi nanti kita bakal tes lebih detailnya di day in the life aja, stay tune. Dan mungkin cuma segitu aja untuk video unboxing dan first impression-nya. Overall gue rasa sih HP ini di harga 5 jutaan ngingetin gue sama HP Samsung ya, all-rounder gitu loh. Dan yang pastinya kalau misalnya kalian benci sama One UI, ini bisa jadi alternatif yang baik karena layarnya kerasa bagus banget ini. Displaynya oke, dan performance-nya walaupun pakai MediaTek Dimensity 7400 bukannya powerful banget, tapi day to day ini bakal kerasa kayak HP flagship sih. Oke, coba segitu aja untuk unboxing dan first impression. Jangan lupa like dan subscribe, minggu depan bakal ada full review, gaming test, dan day in the life. Stay tune aja. Thank you for watching dan ketemu lagi kita untuk minggu depan untuk video lainnya. Bye!